Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Abida telah memberikan sambutan dan pembukaannya. Waalaikumsalam. Baiklah rekan-rekan semua, memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian mosi diskusi. Berikut saya akan menyampaikan mosi diskusi pada pagi hari ini tentang rebound ekonomi. Pemulihan ekonomi nasional diperkirakan bisa terjadi di tahun 2021, di mana tahun pemulihan pasca perekonomian Republik Indonesia dilemahkan oleh virus COVID-19. Menteri Keuangan menyebut perbaikan ekonomi sudah terjadi secara gradual pada kuartal 3 dan akan berlanjut ke kuartal 4 dan tahun 2021. Namun, titik balik perbaikan ekonomi di tahun depan tergantung penanganan pandemi COVID-19 masih akan terjadi terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi di 2021. Karena penanganan yang kurang baik di sektor kesehatan di 2020 akan berdampak negatif untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Alih-alih permasalahan pandemi, bagaimanapun pemerintah harus segera mempercepat pemulihan ekonomi dengan menggenjot realisasi belanja pemerintah. Jika hanya menunggu keberhasilan penanganan COVID-19, maka pemulihan ekonomi Indonesia tidak segera dilakukan. Mengingat betapa sulitnya mengubah kebiasaan masyarakat di Indonesia, sehingga jangan terlalu bergantung pada penanganan COVID saja. Lantas, sejauh apa perkiraan ekonomi Indonesia bila membaik tahun depan? Nah, tadi itu adalah masih diskusi yang akan didiskusikan oleh masing-masing tim. Baiklah, rekan-rekan semua memasuki acara yang ketiga, yaitu penjelasan arah diskusi. Berikut saya akan membacakan arah diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, diskusi berlangsung selama 60 menit dan peserta diperkenankan menyalakan video. Yang ketiga, peserta yang ingin menyampaikan argumen wajib mengaktifkan video dan moderator mempersilakan untuk menyalakan audio. Yang keempat, peserta yang ingin menambahkan diperkenankan mengaktifkan raise hand atau izin melalui fitur chat. Yang kelima, wajib menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung sara atau pribadi orang lain. Yang keenam, diskusi ini bertujuan untuk menggali pendapat dan gagasan yang berkaitan dengan suatu topik. Baiklah rekan-rekan semua, memasuki acara inti yaitu sesi diskusi. Saya sebagai moderator akan menunjuk salah satu tim untuk menyampaikan argumennya terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan menunjuk tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan argumennya. Dipersilakan tim pro. Baik, terima kasih Mbak Ilmi. Di sini saya perwakilan dari tim pro akan menyampaikan argumen dari mosi pada pagi hari ini, yaitu rebound ekonomi 2021 benarkah tergantung pada penanganan COVID-19. Sedang kita ketahui bahwasannya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sepanjang tahun 2020 menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai PDB RI pada kuartal 3 tahun 2020 minus 3,49%. Dengan demikian, pemerintah melakukan berbagai stimulus untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 tergantung pada penyelesaian masalah di sektor kesehatan. Sebab stimulus yang disalurkan pemerintah
belum cukup mampu mendorong pemulihan ekonomi apabila COVID-19 belum teratasi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan penguatan sinergi melalui 1 prasyarat dan 5 strategi. 1 prasyarat tersebut ialah vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19, dan 5 strategi respon kebijakan yaitu pembukaan sektor produksi, percepatan stimulus fiskal, peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, stimulus selanjutnya peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, kemudian stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial, dan digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya di sektor UMKM. Terima kasih. Demikian dari argumen pertama tim pro. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih tim pro atas argumen yang telah diberikan. Mungkin dari anggota dari tim pro masih ingin menambahkan? Atau mungkin cukup ya? Baiklah, untuk tim kontra dipersilahkan untuk menanggapi argumen dari tim pro. Baik, terima kasih tim pro atas argumen yang telah diberikan. Baik. Baiklah, untuk dari argumen dari tim pro, mungkin tim kontra ingin menyampaikan pendapatnya, kami persilahkan. Baik, dipersilakan tim kontra untuk menanggapi argumen dari tim pro. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok kontra akan menyampaikan argumen kami. Sebelumnya argumen dari tim pro sudah bagus, namun kami dari tim kontra masih
kurang menyetujui akan argumen dari tim pro. Baik, langsung saja saya akan memberikan argumen dari tim kontra. Yang pertama, maksud dari rebound ekonomi sendiri yaitu mengembang, bergelembung, berkembang pesat, atau dari negatif menjadi ke positif, dan bahkan bisa mengungguli pertumbuhan GDP di tahun sebelumnya. Nah, sebenarnya sudah jelas bahwa tidak bisa rebound, dan menurut kami masih mustahil. Namun, berbeda halnya jika perbaikan ekonomi, kemungkinan masih bisa terjadi. Yang kedua, COVID-19 ini merupakan pandemi atau virus. Danger dan fear itu berbeda. Danger itu real, ada, nyata, dan bahaya. Sedangkan fear itu dibuat, dan jatuhnya ekonomi karena COVID-19 itu karena fear. Karena ketakutan itu dibuat pemerintah, media, rakyat, atau siapapun bisa membuatnya. Yang ketiga, pada dasarnya sebenarnya COVID-19 itu tidak lebih besar dari kasus malaria di Indonesia. Contohnya di Papua pada tahun 2015, menurut Kompas, sekitar 250.000 masyarakat terpapar malaria dan ribuan orang meninggal. Begitu pula sekitar tahun 2017, penduduk dunia terpapar malaria sekitar 217 juta. Namun, di tahun 16, 17, 18, yang menjadi masalah ekonomi saat itu industrial manufaktur war, yang diakhiri perang dagang Cina versus Amerika pada tahun 2018. Jadi, sebenarnya, jika kita runtut, faktor pandemik ini tidak terlalu berpengaruh ke ekonomi. Tapi karena keputusan ekonomi itu sendiri dipegang oleh segelintir orang, nah inilah yang menjadi masalah. Jadi ketika pemegang uang atau minoritas punya ketakutan, mereka bakal menarik seluruh uangnya, baik dari bank atau lain-lain, sehingga bank itu kolaps dan UMKM tidak mendapatkan dana. Sehingga banyak perusahaan swasta yang juga terdapat banyak perusahaan swasta yang tidak dapat ekspor, kemudian banyak yang tidak bisa memenuhi bahan baku, sehingga bangkrut dan sebagainya. Jadi setelah kita ambil kesimpulan bahwasanya yang jadi permasalahan itu ketakutan masyarakat, dan apakah ketakutan itu bisa diselesaikan ketika penanganan COVID-19? Tidak juga. Kembali lagi, jadi permasalahannya adalah fear, ketakutan dari pasar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih tim kontra atas argumen yang telah diberikan. Mungkin dari anggota tim kontra masih ada yang ingin menambahkan? Iya, dipersilakan Mas Fatkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi sedikit menyimpulkan aja dari yang rekan saya tim kontra tadi menyatakan bahwa sebenarnya permasalahan ekonomi dampak COVID-19 itu disebabkan karena fear atau ketakutan dari masyarakat atau dari pasar. Nah, kalau kita runtut, sebenarnya banyak pandemi atau penyakit yang lebih buruk dampaknya daripada COVID. Ya, tadi contohnya ada malaria dan sebagainya yang bahkan sampai saat ini juga angkanya masih terus tinggi, terutama di wilayah Afrika. Nah, apakah penanganan COVID menjadi kunci akan perbaikan ekonomi? Sebenarnya itu tidak juga. Kalau kita ketahui kemarin itu bulan Oktober sudah diumumkan kuartal ketiga PDB Indonesia tahun 2020 dan hasilnya negatif
3,2, sekitar 3,2%, dan itu naik dari kuartal kedua dari angka 5,3%. Nah, sedangkan kenaikan angka COVID, jumlah terpapar dan jumlah kematian dari kuartal kedua ke kuartal ketiga itu sebenarnya semakin meningkat, bukan semakin menurun. Tetapi ekonomi semakin membaik dari kuartal kedua ke kuartal ketiga. Nah, kami dari tim kontra sangat tidak setuju dengan pendapat tim pro yang mengatakan bahwa rebound ekonomi bisa terjadi kalau penanganan COVID dilakukan dengan baik. Buktinya ekonomi sudah sedikit bertumbuh, tapi penanganan COVID juga belum membaik gitu loh, bahkan malah lebih buruk. Sekarang kan tembus 500.000. Seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih tim kontra atas argumen yang telah diberikan. Baiklah, untuk tim pro, dipersilakan untuk menanggapi argumen dari tim kontra. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Kami dari tim Pro tetap konsisten pada pendirian kami bahwasanya titik balik perbaikan ekonomi pada tahun 2021 itu tergantung pada penanganan COVID-19. Terlebih dahulu saya ingin menyanggah pernyataan dari tim kontra terkait dengan pernyataan bahwasanya pelemahan ekonomi karena ketakutan. Ketakutan semacam apa yang dikatakan saudara itu ketakutan yang bermuara pada COVID-19. Nah, COVID-19 ini menjadi sesuatu ketakutan karena apa? Karena kegagalan dari penanganan yang kurang serius dari pemerintah. Sehingga ketika penanganan kurang serius itu akan mengakibatkan banyaknya manusia yang meninggal sehingga timbullah ketakutan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya ketakutan tersebut bermuara kembali bagaimana penanganan COVID-19 itu dilakukan. Nah, selanjutnya terkait dengan pernyataan UMKM di Indonesia ini terjadi kemacetan karena perbankan mengalami dampak COVID-19. Nah, bagaimana hal itu bisa dijadikan suatu patokan ketika UMKM di Indonesia ini banyak yang unbankable atau tidak bisa mengakses perbankan sehingga dapat dikatakan bahwasanya tidak lebih dari 35% UMKM di Indonesia ini yang dapat mengakses pinjaman dari perbankan sehingga tidak dapat dijadikan suatu dasar yang kuat apabila UMKM ini menjadi kesulitan dalam keadaan saat ini karena kurangnya permodalan dari perbankan. Namun lebih tepatnya adalah karena kurangnya sales atau penjualan, di mana permintaan dari masyarakat itu kurang akibat pendapatan masyarakat itu menurun. Nah, pendapatan masyarakat itu menurun karena apa? Karena salah satunya adalah karena pandemik ini. Mereka tidak dapat melakukan aktivitas sebebas dulu. Nah, apabila penanganannya tidak serius, kembali lagi penanganannya tidak serius, hal ini akan memperlambat atau memperlama masa di mana ekonomi kita akan terus membeku, teman-teman. Selanjutnya, memasuki argumen dari pendapat kami dari tim Pro begitu yakin bahwasanya penanganan COVID-19 ini menjadi satu prasyarat yang harus dilakukan untuk perbaikan ekonomi sesuai dengan pernyataan Gubernur Bank Indonesia, yaitu Pak Peri Warjio. Beliau optimis bahwasanya pada tahun 2021 melalui satu prasyarat yaitu vaksin dan disiplin protokol kesehatan, di mana protokol COVID-19. Nah, dari hal tersebut diikuti dengan rasa optimis Menteri Keuangan kita bahwasanya pada tahun 2021 pada kuartal 3 kita mampu mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 5%.
Nah, selanjutnya, di mana letak urgensi dari penanganan COVID-19 ini memang begitu sangat menjadi tolok ukur kita bisa tidak bangkit dari pertumbuhan ekonomi. Kita mengetahui salah satu rumus ekonomi dalam yang kita pelajari adalah pendapatan ekonomi, di mana rumus ini yang nantinya dapat mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tentang Y sama dengan C plus I plus G X min M. Nah, dari 5 indikator atau elemen yang ada di rumus ini, 4 dari hal tersebut itu tergantung pada penanganan COVID-19, di mana konsumsi, investasi, pendapatan pemerintah atau government, dan juga ekspor. Kita perinci satu-satu teman-teman. Dari konsumsi. Konsumsi masyarakat ini menurun karena pandemi COVID-19, jelas. Apabila COVID-19. Nah, kita bedah lagi. Konsumsi masyarakat ini dilakukan oleh 2 hal, yaitu dari warga negara Indonesia dan juga warga negara asing. Warga negara Indonesia ini salah satunya yang menjadi peran adalah UMKM tadi. Mengapa hal ini menurun? Karena pada tahun 2018 sekitar 57,8% konsumsi di masyarakat ini tergantung pada kinerja UMKM. Hal ini menurut Liputan 6. Nah, selanjutnya, dan menurut data terbaru pada tahun 2020, tepatnya bulan Juni, teman-teman, sekitar 50% UMKM kita gulung tikar. Karena apa? Karena yang tadi telah saya jelaskan bahwasanya kurangnya sales atau menurunnya penjualan, sehingga berakibat pada kemacetan likuiditas pada usaha UMKM. Nah, selanjutnya kita beralih ke warga negara asing. Konsumsi warga negara asing terhadap perekonomian kita juga menurun. Karena apa? Karena pariwisatanya kita sebagian masih membeku karena penanganan COVID-19 ini yang belum juga memberikan output yang sangat signifikan, bahkan mengalami peningkatan dari setiap harinya. Hal ini dibuktikan dari data dari CNN bahwasanya sekitar 59 negara itu melarang warganya untuk berkunjung ke Indonesia karena Indonesia ini masih lemah atau masih minim dalam penanganan COVID-19. Nah, hal ini akan mengancam pendapatan negara, di mana PDB kita terancam sekitar 4,8%. Karena apa? Penyumbang pendapatan negara salah satunya ya karena pariwisatanya kita gitu. Selanjutnya kita beralih kepada elemen atau faktor investasi. Investasi jelas menurun karena apa? Karena seorang investor pasti akan memperkirakan beliau investasi ini akan dapat keuntungan berapa. Nah, keuntungan tersebut didapat dari pendapatan dari usaha yang dijalankan. Ketika usaha yang dijalankan ini mengalami penurunan penjualan seperti layaknya pada usaha mikro, pastinya kan UMKM akan enggak UMKM, mohon maaf, investor akan mempertimbangkan saya investasi enggak di Indonesia, begitu analoginya. Selanjutnya adalah government atau pendapatan negara. Pendapatan negara terbesar sekitar 82% kita itu tergantung pada pajak. Nah, ketika adanya COVID-19, teman-teman, ada beberapa hal yang menyatakan bahwasanya ada fakta menyatakan menurut Sri Mulyani 13,7% pajak pendapatan kita itu menurun, sehingga dengan adanya COVID-19 ini menurunkan beberapa faktor tadi, dari konsumsi, investasi, terus pendapatan negara atau government tadi. Yang terakhir adalah pada elemen ekspor. Nah, elemen ekspor ini yang paling mencengangkan adalah ketika pernyataan Cina ini menolak menolak impor seafood dari negara kita. Mereka menolak karena seafood dari negara kita ini tidak lolos screening dari COVID-19. Sehingga mereka enggan kayak nggak usah deh kita untuk sementara berhenti dulu ngimpor produk seafood dari Indonesia karena dari segi kesehatannya masih kurang. Nah, padahal Cina itu kan negara yang pertama kali
timbulnya COVID-19 ini. Namun pemulihan ekonomi Cina itu baik karena apa? Karena penanganan COVID-19 Cina juga baik. Nah, ini menjadi contoh negara kita seharusnya. Hal ini dibuktikan ketika pertumbuhan negara Cina ini positif pada kuartal kedua karena keberhasilan menekan penyebaran COVID-19. Jadi, permasalahan pada titik balik atau perbaikan ekonomi kita sebenarnya terletak pada bagaimana kita, tidak hanya PR pemerintah sebenarnya, kita dan juga pemerintah itu dalam menangani COVID-19, terutama penekanan pada penyebaran. Nah, sekian dari tim Pro, hal itu yang dapat kita simpulkan bahwasanya urgensi dari penanganan COVID-19 ini sangat mempengaruhi 4 elemen dari rumus 5 pendapatan negara, di mana apabila keempat elemen ini turun, namun yang impornya itu tetap ataupun naik, hal ini akan menjadi minus, di mana pertumbuhan ekonomi kita juga akan minus. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak tim Pro atas argumen yang telah diberikan. Baiklah, untuk tim kontra dipersilakan untuk menanggapi argumen dari tim Pro. Yuk, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Kami dari tim kontra tetap berpegang teguh pada pendapat kami bahwa perbaikan ekonomi 2021 pasca pandemi tidak bergantung pada penanganan COVID-19. Hal ini didasari karena setelah memasuki new normal, terbukti perekonomian mulai pulih meski angka COVID-19 semakin meningkat dan penanganan pemerintah belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya titik balik perekonomian yang dinyatakan oleh Ketua Komisi 11 DPR RI sebagai berikut. Titik balik perekonomian dipengaruhi oleh akselerasi stimulus fiskal dan program pemulihan ekonomi nasional yang dapat dilihat dari peningkatan konsumsi pemerintah di kuartal 3 tahun 2020 yang mampu tumbuh positif sebesar 9,8%. Selain itu, per 9 November 2020, program PEN telah terrealisasi sebesar 383,01 triliun atau 55,1% dari pagu sebesar 695,2 triliun. Selain itu, dapat dilihat pula dari bukti-bukti yang ada. Seperti yang pertama, aktivitas industri meningkat. Hal ini dapat dilihat melalui survei kegiatan usaha yang diungkap oleh Erlangga dalam Capital Market tahun 2020 secara virtual, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja kegiatan di triwulan ketiga yang sejalan dengan hal ini kapasitas produksi terpakai dan penggunaan tenaga kerja juga mengalami peningkatan, sehingga diyakini kinerja dunia usaha akan terus mengalami peningkatan sampai triwulan keempat. Dan yang kedua, neraca dagang mengalami surplus. Hal ini dapat dilihat dari impor bahan baku sebesar 69,5% yang mengalami pertumbuhan positif di 6,97% sejak Juli sampai September. Itulah beberapa alasan yang memperkuat pendapat kita mengapa perbaikan ekonomi 2021 pasca pandemi tidak bergantung pada penanganan COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih atas argumen yang telah diberikan. Mungkin dari tim kontra masih ada tanggapan lagi? Saya sedikit berpendapat lagi, moderator. Ya, silakan. Jadi gini ya, untuk mengenai pendapatan PDB atau pendapatan negara, Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, itu sebenarnya kemarin itu tahun 2020 sekitar bulan Mei sampai Agustus itu Indonesia dapat foreign direct investment ada sekitar 7
perusahaan asing yang sudah relokasi ke Indonesia. Ini jadi poin di I ya, di investasi. Akan tetapi tercatat pada Juli 2020, menurut data Badan Pusat Statistik, pengangguran di Indonesia itu bertambah menjadi 600.000 orang tenaga kerja. Dari angkatan kerja di Indonesia itu bertambah menjadi 600 ribuan. Nah, itu belum lagi ditambah dengan data-data yang terkena PHK dan sebagainya. Jadi, kalau dibilang penanganan COVID dapat memperbaiki ekonomi, ya seperti yang rekan-rekan saya bilang tadi, belum tentu juga. Terus kenapa Cina ekonominya bisa tumbuh? Apakah karena penanganan COVID baik sehingga ekonominya tumbuh? Sebenarnya ini kontradiksi dengan pernyataan dari orang tertinggi di Cina, yaitu Xi Jinping, di mana beliau mengatakan bahwa ekonomi Cina bertumbuh karena dampak perang dagang yang menimbulkan surplus perdagangan Cina mulai dari tahun 2018, 2019, dan dihasilkan tahun 2020. Jadi sebenarnya faktor pertumbuhan terbesar Cina untuk ekonominya itu karena surplus perang dagang dengan Amerika. Lalu ketika ketika masyarakat Indonesia, ketika masyarakat Amerika terpapar COVID sekitar 5 juta manusia, lalu di bulan Oktober sampai November mendekati pemilu Amerika itu ekonomi Amerika rebound 30%. Jadi awalnya Amerika resesi dengan nominal nilai negatif 36 menjadi negatif 6. Nah, itu saat Amerika terpapar 5 juta COVID, 5 juta penduduk yang terkena COVID. Jadi sebenarnya kontradiktif sekali kalau dibilang penanganan COVID itu masih dapat diandalkan bagi perbaikan ekonomi. Karena sekali lagi seperti yang dikatakan teman-teman saya tadi, perbaikan ekonomi itu sebenarnya cukup berbeda dengan penanganan COVID. Karena memang masih segelintir orang yang menguasai keuangan dunia. Kita sebut saja Goldman Sachs atau JP Morgan dan sebagainya. Ketika mereka menarik peredaran uang mereka dari pasar, ya bisa disebut ekonomi akan memburuk. Apakah karena dampak COVID? Sebenarnya tidak. Di situ ada dampak bisnis dari farmasi. Oleh karena itu, rata-rata farmasi mengalami keuntungan dan di sektor lain mengalami kerugian. Seperti itu dari tambahan saya. Dan saya jadi teringat sebuah buku, judulnya itu How the World Works, di mana cara dunia bekerja itu tidak sesimpel yang bisa kita lihat. Apakah kalau penanganan COVID selesai, ekonomi membaik seperti itu? Sebenarnya itu tidak. Menurut buku tersebut, ada banyak hal yang menyebabkan suatu ekonomi itu naik dan sebuah ekonomi itu turun. Dan itu disebabkan karena memang ada golongan yang menguasai keuangan dunia, dan itu yang menyebabkan beberapa permasalahan seperti Indonesia dibatasi untuk ekspor, atau Indonesia bagaimana caranya agar ketagihan impor dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dari tim kontra memberikan solusi, ya seperti yang dikatakan oleh Dek Fadia tadi. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas argumen yang telah diberikan. Baiklah, untuk tim pro bisa langsung menanggapi argumen dari tim kontra. Ya, dipersilakan tim pro.
Oh iya, dipersilakan untuk Mas, Mbak, dan teman-teman untuk menyalakan kamera nggih. Baik, saya izin menanggapi dari pernyataan tim kontra tadi. Kami kurang sepakat bahwa new normal dapat memperbaiki ekonomi. Memang dalam new normal, keadaan ekonomi dapat membaik. Namun, meskipun pasien positif COVID-19 naik, apakah kita mampu dalam menghadapi kasus COVID-19 terus naik? Tentu tidak, kan? Apabila kita tidak segera menangani pandemi ini, tidak akan selesai dan bisa semakin besar. Jika semakin besar, bisa saja Indonesia akan menerapkan lockdown kembali dan otomatis ekonomi Indonesia akan lumpuh kembali. Terima kasih. Mungkin dari tim Pro ada yang nambahi. Ya, dipersilakan untuk tim Pro, mungkin dari anggota timnya bisa menanggapi, bisa menambahi. Izin menambahkan moderator. Iya, Mbak Nana, silakan. Izin menanggapi sedikit yang diutarakan oleh Saudara Fatkan bahwasanya mengenai perbaikan ekonomi yang terjadi di Cina itu tidak hanya tergantung pada penanganan COVID-19. Namun ketika kita berbicara mengenai masalah status quo saat ini tentang penyebaran COVID-19 di Cina itu penanganannya sangat bagus sehingga ketika permasalahan yang ada di dalam negeri Cina itu terselesaikan, salah satunya adalah COVID-19, hal itu akan memberikan stimulus untuk Cina dalam kelonggaran melakukan transaksi perekonomian mereka. Nah, hal ini dibuktikan dari bahwasanya di Cina itu dia manjur pada penanganan di sistem teknologinya. Mengapa kita tidak mengaca pada Cina? Kita memperbaiki dahulu apa yang menjadi masalah, kita berhenti untuk sesaat dalam melakukan transaksi ekonomi saat ini. Nah, kita berhenti, bahkan nggak hanya Cina, Indonesia, bahkan dunia perekonomian berhenti, bahkan minus, ya karena permasalahan COVID-19. Kita tangani dulu atau kita tangani dulu COVID-19, hal itu akan mengembalikan secara tidak baik, akan rebound ekonomi itu akan terjadi. Nah, sedikit tidak setuju tadi saya lupa menyampaikan ketika tim kontra mensejajarkan atau membandingkan antara penyakit mematikan malaria dan COVID-19. Hal itu kurang dapat kami terima ketika jelas-jelas penyebaran memang keduanya sangat mematikan. Namun penyebaran dan kecepatannya dalam mematikan itu berbeda. Mungkin bisa dipelajari kembali bagaimana
bagaimana karakteristik dari penyakit malaria dan juga bagaimana COVID-19. Sehingga tidak dapat apabila keduanya itu disandingkan walaupun sama-sama mematikan. Selanjutnya, mengenai status quo saat ini tentang penanganan COVID-19, bahwasanya menyatakan new normal adalah sebagai kunci dapat mengembalikan perekonomian kita sesuai yang diungkapkan oleh tim kontra, bahwasanya new normal ini adalah salah satu bukti dari keberhasilan penanganan COVID-19. Jadi, ketika kita memberikan penilaian bahwasanya penanganan COVID-19 ini terbukti sudah ditangani ketika ada 0 penyebaran, itu sangat rasanya sangat instan. Jadi adanya new normal ini adalah bukti dari penanganan COVID-19. Dalam hal ini adalah progresnya. Jadi perbaikan perlahan dari penanganan akibat penanganan COVID-19 ini mengakibatkan pemerintah memberikan kebijakan new normal kepada masyarakatnya. Mungkin itu yang perlu disadari dari tim kontra, bahwasanya ketika pengembalian ekonomi karena new normal, ya new normal itu adalah buah hasil dari penanganan COVID-19 yang baik begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih tim Pro. Mungkin dari anggotanya masih ingin menanggapi, masih ingin menambahi, atau mungkin cukup? Baiklah, kalau sudah tidak ada, dipersilakan untuk tim kontra menanggapi argumen dari tim Pro. Ya, dipersilakan tim kontra. Izin menanggapi. Izin menanggapi. Ya, saya di sini mewakili tim dari kontra. Izin menanggapi untuk terkait konteks yang tadi diutarakan oleh tim pro tentang adanya new normal sebagai buah hasil dari adanya tingkat penanganan COVID-19. Tapi pada dasarnya di sini diungkapkan di salah satu harian Detik Finance dikatakan bahwa sebenarnya new normal ini itu dibuat sebagai pertimbangan atas ekonomi. Jadi dilihat itu indikator ekonomi karena diketahui bahwasanya di Indonesia 55-70 juta dari 133 juta pekerja informal itu terdampak karena COVID-19. Nah, apabila itu terus dibiarkan, tentu akan berdampak anjlok pada pertumbuhan ekonomi. Nah,
dengan adanya pengangguran seperti itu juga akan berkorelasi terhadap pergerakan konsumsi dalam negeri, yang dimana dia merupakan penyumbang penyumbang terbesar, dan jika tidak adanya new normal tadi tentu akan anjlok dan akan memicu konflik sosial yang lainnya. Seperti itu. Mungkin dari tim kontra ada yang ingin menambahkan. Ya, baik, dipersilakan untuk tim kontra, mungkin ada yang mau menambahi. Ya, ini waktunya hampir selesai ya teman-teman. Mungkin bisa langsung menanggapi. Mungkin dari tim kontra masih menanggapi atau tim pro langsung menanggapi argumen dari tim kontra. Baiklah, langsung saja masing-masing tim memberikan close statement. Baik, dipersilakan untuk tim kontra terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya moderator, dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim pro selaku teman diskusi kami dari tim kontra. Bahwasanya kami dari tim kontra tetap teguh kepada pendirian kami. Yang pertama, rebound ekonomi tidak dapat dilakukan di Indonesia meskipun penanganan COVID membaik. Hal tersebut dikarenakan pengertian dari rebound berarti mengembang, menggelembung, dan sebagainya. Diyakini bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh, tapi untuk rebound sangat susah. Yang pertama. Lalu selanjutnya terkait dengan apakah penanganan COVID dapat memperbaiki perekonomian di Indonesia. Kami dari tim kontra tidak setuju dan meragukan hal tersebut, karena yang pertama dilihat dari hal yang telah terjadi antara kuartal kedua dengan kuartal ketiga, di mana ekonomi Indonesia sudah tumbuh meskipun masih resesi, akan tetapi penanganan COVID di Indonesia masih memburuk, bahkan jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Kedua, dilihat dari contoh negara Amerika yang terpapar 5 juta penduduknya terkena COVID-19, tetapi ekonomi mereka malah rebound 30% dikarenakan ada Pilpres, pemilu Amerika, lalu dikarenakan surplus perdagangan dengan Cina, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, kami dari tim kontra menyatakan bahwa new normal yang dilakukan itu lebih efektif untuk menanggulangi masalah ekonomi. Apabila dilihat dari penambahan kasus COVID, mungkin itu akan terjadi, tapi kalau berbicara terkait dengan ekonomi, maka solusi dari new normal tersebut dirasa sangat sudah tepat dari penanganan ekonomi dampak COVID-19. Karena apabila kita menunggu
vaksin dan sebagainya. Untuk saat ini sekedar informasi bahwa vaksin Sinovac yang diambil oleh Indonesia itu belum keluar efektivitasnya. Sedangkan Pfizer dan Moderna itu belum digunakan di banyak negara dan sebagainya, tapi ekonomi dunia saat ini sudah mengalami pertumbuhan yang jauh lebih baik. Nah, lalu tadi terkait dengan pendapat rekan kami yang pertama, COVID-19 ini masih berjalan 1 tahun dari November 2019 sampai Desember 2020. Kalau kita lihat malaria itu sebenarnya sangat cepat lah. Kalau dibilang penyebarannya lebih cepat COVID-19 ya hal tersebut keliru. Karena malaria itu membunuh 11 orang per jam di dunia. Ya cepat sekali juga itu. Dan ini sudah sangat lama sekali, bahkan 2015 itu sudah puncak dari malaria, sekitar 217 juta, itu tahun 2015, belum tahun 2014, 17, 16, 18, bahkan sampai saat ini juga masih banyak. Tetapi kita tidak pernah ribut dan tidak pernah takut akan bahaya dari malaria dan ekonomi serasa baik-baik saja. Akan tetapi kenapa kok ketika COVID-19 ekonomi dianggap akan membaik jika penanganan COVID-19 itu baik. Nah sebenarnya new normal itu hal yang tepat karena yang pertama mengurangi fear atau ketakutan dari masyarakat seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, bahwasanya ketakutan masyarakat itu akan menghilang dan semakin menghilang. Karena virus ini juga bertahan sangat lama juga, belum tentu ketika divaksin virus ini juga selesai. Nah, solusi new normal itu bukan dampak dari penanganan COVID yang baik, tapi solusi new normal adalah sebuah bentuk kebijakan pemerintah dalam membuat ekonomi Indonesia bergerak dan menghilangkan ketakutan dari masyarakat tersebut. Seperti itu closing statement dari tim kontra, kurang lebihnya dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim kontra telah memberikan closing statement-nya. Baiklah, selanjutnya dipersilakan untuk tim pro juga memberikan closing statement. Persilakan. Baik, mohon izin moderator. Iya, Mbak Nana, dipersilakan. Apabila kita hanya percaya pada emosi, tapi fakta ditinggalkan, dirasa sangat apatis dan kita perlu optimis. Optimis itu harus didukung dari beberapa hal. Apabila dari tim kontra menyatakan beberapa kecacatan berpikir, salah satunya ketika ekonomi bisa rebound, dicontohkan Amerika bisa rebound karena gejolak politik. Lalu apakah suatu negara harus mengalami gejolak politik seperti pemilihan presiden untuk dapat rebound? Itu pertanyaan yang kami kembalikan. Selanjutnya, untuk dijawab sesi ini dirasa sangat terlambat, tidak dijelaskan dari tim kontra dari awal. Kedua, mengalami kecacatan berpikir pada perbandingan malaria dan COVID-19. Kenapa malaria ada sejak dulu tapi kita tetap enjoy, tetap aman dan lain sebagainya? Ini sangat berbeda karena malaria ini ada beberapa perbedaan. Kalau malaria dalam setiap jam atau setiap detiknya yang telah diutarakan dari dari tim kontra itu mematikan 11 orang. Lalu bagaimana dengan COVID-19? 1 jamnya telah mematikan berapa orang di seluruh negara atau di dunia ini? Nah, itu pertanyaan yang juga belum terjawab dan apabila dijawab sudah sangat terlambat. Selanjutnya adalah mengenai pernyataan bahwasanya new normal ini akan menghilangkan ketakutan dari masyarakat, bahwasanya masyarakat itu ketika new normal akan
tidak takut lagi. Bagaimana ketika new normal itu masyarakat tetap pada garis koridor protokol kesehatan, dan protokol kesehatan ini adalah salah satu tindakan dari penanganan COVID-19. Apabila protokol kesehatan ini tidak disiplin atau tidak diterapkan, bisa saja kebijakan pemerintah mengenai new normal ini akan dipending terlebih dahulu atau dihentikan, dan lockdown akan diterapkan kembali. Karena apa? Karena kelengahan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Gitu. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari argumen tim pro adalah bahwasanya kita sangat setuju karena ada beberapa urgensi yang hal ini tergantung pada penanganan COVID-19, teman-teman. Ketika penanganan COVID-19 ini tidak baik atau tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah dan juga masyarakat, yang terjadi adalah kita akan terancam pada penurunan ekonomi kita, karena pendapatan ekonomi yang telah dijelaskan kepada kita tadi, bahwasanya kita sangat percaya bahwa konsumsi, investasi, dan juga pendapatan negara, juga ekspor, ini tergantung bagaimana suatu negara untuk status quo saat ini, bagaimana penanganan COVID-19-nya. Apabila kita lengah, atau apabila kita terlalu lama mengulur waktu dan juga terlalu membangkang istilahnya, dipastikan kita akan stagnan pada perekonomian saat ini dan juga menurun. Karena apa? Karena ketergantungan masyarakat pada aktivitas ekonominya di luar rumah dan lain sebagainya. Hal tersebut akan mengalami kemacetan atau istilahnya ekonomi kita akan tetap membeku, begitu teman-teman. Sehingga dari beberapa hal yang kita jelaskan bahwasanya kita ini sebenarnya sangat-sangat tergantung pada penanganan COVID-19. Karena apabila penanganan ini tidak cepat-cepat dan juga tidak efektif dan juga efisien, dapat dipastikan beberapa ancaman yang telah kita paparkan dari pelarangan warga negara asing untuk berkunjung ke Indonesia yang saat ini sudah mencapai 59 negara yang penduduknya ini dilarang untuk masuk Indonesia. Ini sebagai bukti kalau penanganan COVID-19 itu sebagai pertimbangan dari hubungan bilateral suatu negara. Salah satunya juga berimbas pada pendapatan negara kita. Bagaimana negara kita bisa rebound? Ya, penanganan COVID-19 kita selesaikan dahulu, kita selesaikan dahulu, lalu pertumbuhan ekonomi terjadi dan rebound ekonomi akan terjadi. Terima kasih. Itu dari kami yang begitu optimis mengenai rebound ekonomi 2021. Hal ini akan tergantung pada bagaimana penanganan COVID-19 itu dilakukan di negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement dari masing-masing tim. Baiklah, memasuki acara yang kelima, yaitu kesimpulan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi pagi hari ini. Rebound ekonomi 2021 benarkah tergantung pada penanganan COVID-19? Rebound ekonomi yaitu mengembang, berkembang pesat atau dari minus ke plus, dan bahkan bisa mengungguli pertumbuhan GDP di tahun sebelumnya. Menurut tim kontra, sudah jelas bahwa perekonomian Indonesia mustahil rebound, dan adanya new normal dinilai tepat untuk memulihkan ekonomi. Sedangkan menurut tim pro, perekonomian Indonesia dapat rebound dengan pulihnya pandemi COVID yang ditangani dengan baik, dan adanya new normal tidak tepat karena bisa jadi aktivitas ekonomi yang normal
dapat membuat penyebaran virus terjadi lagi, sehingga Indonesia melakukan lockdown lagi, dan perekonomian Indonesia jatuh lagi. Kemudian solusinya, kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik, agar pandemi ini cepat berakhir. Dengan demikian, harapan kita dapat memulihkan keadaan kita saat ini, bahkan dapat menaikkan perekonomian negara kita. Baiklah, tadi itu adalah kesimpulan dari kegiatan microdiscussion yang ke-9 ini. Baik, mungkin dari Bapak Ibu dosen dapat memberikan pencerahan dari diskusi kita pada pagi hari ini, kami persilahkan. Baik, Pak moderator saya masuk ya. Oh iya, Pak silakan. Farul dulu, Pak Farul dulu deh, Pak Farul dulu, silakan Pak Farul. Fikri. Ya, terima kasih Bu Fikri. Sebentar ya. Oke, jadi mohon maaf saya lagi di jalan ya. Tapi menarik sekali tadi diskusi kalian. Saya tidak berusaha untuk memilih yang pro atau yang kontra ya. Karena acara ini kan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah ya. Tetapi acara ini ditujukan untuk menggali potensi kalian, bagaimana cara berargumentasi yang baik dan benar, kan begitu ya. Justru dari data-data yang kalian ungkapkan itu menunjukkan kalian lebih banyak tahu daripada saya ya. Luar biasa. Saya senang sekali acara ini bisa dilakukan pakai meeting langsung ya, beberapa kali kan via WhatsApp ya, Nah hari ini pakai meeting langsung. Bagusnya kalau meeting langsung ini ya seperti lomba pada waktu lomba yang sebenarnya kan memang bertemu langsung kan begitu ya, tidak ada jeda untuk ibaratnya nggak ada jeda untuk tempat berpikir. Nah kalau ya WhatsApp kan suka molor itu ya sampai jam 5 ketiduran gitu ya. Nah kalau enak dia langsung ngomong langsung tanggapinya. Ya tapi secara umum sih berjalan cukup baik ya diskusinya. Saya nggak tahu ya kalau di KJMI lomba debat itu apakah memang boleh menyerang lawan itu dengan cara tadi ya, tadi ada yang menyerang lawan dengan cara satu gitu ya, ibaratnya tadi ya. Menurut saya kok agak terlalu kasar menurut saya ya. Saya nggak tahu ya kalau KJMI itu boleh atau tidak yang seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Farul atas pencerahan yang telah diberikan. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin kami persilakan Bu Fikri untuk memberikan pencerahan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurul Ilmi. Mohon maaf saya harus nyari tempat yang tenang dulu karena ini liburan ya, jadi banyak anak-anak ngumpul di rumah ini. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin sedikit memberikan ini ya komentar saya tentang diskusi kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah mungkin kita yang dulu diskusinya hanya melalui chat ya,
diketik-ketik gitu ya, sampai kita nunggunya lama baru bisa baca gitu, butuh waktu yang lama, sangat tidak efisien menurut saya, dan kadang-kadang kalau saya nungguin sampai saya ngantuk gitu ya, itu kurang efisien. Terus kemudian mulai berubah lagi menjadi apa namanya, dengan voice note atau dengan rekaman suara, itu juga sudah mulai bagus. Kemudian sekarang kita bisa lebih apa ya, mendekati kayak real time gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak mengulur waktu untuk menunda memberikan jawaban atau menambahi dari teman-teman satu timnya. Ini sudah semakin bagus diskusi kita hari ini ya. Saya masih mengomentari secara umum dulu. Kemudian untuk isi materi hari ini saya sudah sepakat dengan kalian semua ya. Saya tidak apa mendukung yang pro maupun yang kontra. Di sini yang penting adalah ketika kalian menyampaikan argumen, kalian sudah bisa menunjukkan data-data yang support dengan apa yang kalian kemukakan ya. Jadi data-data yang relevan yang udah kalian sampaikan ya, itu menjadi penguat dari apa yang kalian diskusikan hari ini. Ini juga sudah sangat bagus. Ya memang kalau kita tidak bisa memungkiri bahwa memang pertumbuhan ekonomi ya di Indonesia ini sudah terasa tahun 2020 ini sudah terasa akan minus ya, ketika sudah di awal-awal masa pandemi ya, saat awal-awal PSBB, ketika daya beli menurun ya, meskipun di sisi lain ada panic buying ya, atau impulsif buying, ketika orang membeli tanpa memikirkan apa namanya ya, harga yang realistis, apakah kebutuhannya juga apa menjadi kebutuhan yang darurat ya. Kadang-kadang orang kalau sudah panic buying ya, ketika kita nggak usah ngomong kalau beli di pasar apa di ini ya, di pasar offline maksudnya, ketika kita online kemudian stok sudah habis itu secara tidak langsung mempengaruhi bagaimana kondisi bagaimana psikologi kita ketika kita menghadapi pandemi seperti ini dan kita tidak memiliki sesuatu yang mungkin dibutuhkan. Nah, itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi ketika di awal pandemi ya ada apa namanya, bukan gejala sih ya, fenomena panic buying ini ternyata kalau di Indonesia masih belum bisa meningkatkan daya beli masyarakat secara umum. Jadi misalnya gini, antara yang panic buying dengan yang daya beli menurun itu masih banyak yang daya belinya menurun. Sehingga sudah dari awal pandemi itu sudah apa namanya, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 ini akan minus, sehingga pemerintah banyak memberikan apa ya, bantuan untuk meningkatkan dalam upaya rebounding ekonomi ini. Satu lagi, ketika kita ngomong tentang pertumbuhan yang mulai membaik ya, kita tidak pernah tahu ya apakah 2021 itu sudah menjadi tahun pasti di mana Indonesia sudah kembali lagi perekonomiannya, tetapi di kuartal ketiga dan keempat ini Indonesia sudah menunjukkan sedikit apa namanya ya, pertumbuhan yang ketika apa namanya, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa di 2021 itu sudah kembali normal seperti sebelumnya. Tapi memang sudah ke arah situlah, ke arah perbaikan ekonomi kita. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas diskusi kita yang weekend kita yang penuh manfaat ini ya. Menurut saya daripada cuman buka platform belanja 12-12, kalian ternyata di sini ngisi waktu dengan hal-hal yang positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fikri atas pencerahan yang telah diberikan. Baiklah rekan-rekan semua, seluruh rangkaian acara telah selesai. Dan setelah acara ditutup, ada sesi foto ya teman-teman. Nanti diharapkan rekan-rekan semua untuk menyalakan kameranya. Baiklah rekan-rekan semua, marilah kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiklah, alhamdulillah tak terasa kita sudah
di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir dalam kegiatan micro discussion yang ke-9 pada pagi hari ini. Dan saya juga berterima kasih atas seluruh peserta KSEX Unesa yang telah berpartisipasi serta antusiasnya yang luar biasa. Saya di sini mewakili seluruh panitia micro discussion, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Cukup sekian kegiatan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat memberikan manfaat di kemudian hari, karena tujuan dalam kegiatan ini dapat mengasah ilmu pengetahuan dan senantiasa produktif meski dalam situasi pandemi. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, kita sesi foto dulu ya. Iya. Ayo diperkenankan untuk menyalakan kameranya. TikTok nanti dihitung ya. Bagaimana, sudah siap? Oh no. Sudah? Ya, saya hitung ya. Iya, ya. Ya. 1, 2, 3. Bentar, tahan. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sudah, terima kasih semuanya. Saya live dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Fikri. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa di micro discussion yang akan datang. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Udah habis gitu. Iya.